Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Imran Muslim. Channel Jalan-Jalan Pikiran ini sebenarnya adalah channel yang hasil diskusi dan merasakan ya. Kira-kira kalau saya mau buat channel baru di YouTube itu yang sesuai dengan jalan pikiran saya itu apa sih? Dan lebih spesifik, ternyata saya ingin sekali mendengar apa sih aspirasi ataupun isi atau perasaan dan maupun pikiran ya dari orang-orang yang saya temui. Baik itu untuk hal-hal yang umum atau mungkin untuk yang topik-topik tertentu ya. Dan ini mungkin sebagai kait atau umpan ya buat edisi podcast ataupun video yang berikutnya gitu ya. Jadi saya mau bicara tentang Indonesia ya. Kenapa? Karena saya lahir di sini gitu, besar di sini, negara Indonesia. Kalau dalam bahasa teksnya tuh sebenarnya sebutannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kenapa sih dia disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena ini ada sejarahnya, juga ada mungkin istilahnya filosofinya, atau ada jalan pikiran di mana kata-kata NKRI itu muncul. Jadi mungkin sobat perlu tahu ya bahwa negara kita Indonesia itu adalah negara besar dari Sabang sampai Merauke yang ternyata wilayahnya itu kombinasi dari daratan dan lautan ya, daratan dan lautan. Dan ternyata daratan kita ini atau pulau-pulau di Indonesia ini terpisah-pisah oleh lautan. Jadi bukan sebuah daratan benua yang satu benua isinya satu negara, satu masyarakat gitu ya, yang homogen. Ternyata tidak. Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau, sekitar 13 ribuan pulau ya guys ya, termasuk pulau yang besar sampai pulau yang paling kecil. Pulau-pulau besar itu yang utama tuh yang memang penduduknya banyak ya, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan atau Borneo kalau di bahasa internasionalnya ya. Jadi karena Pulau Kalimantan ini terdapat 3 warga negara, yaitu Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Brunei Darussalam. Jadi penyebutan Kalimantan itu kalau di dunia internasional disebut dengan nama Borneo Island ya. Dan ada juga pulau besar lainnya di Indonesia seperti Sulawesi ya. Kemudian Papua. Nah, Papua ini kita ada bertetangga langsung di Pulau Papua ini, ada Papua Indonesia, ada Papua New Guinea, negara tetangga ya. Jadi ada batas wilayahnya nanti di sana. Kemudian pulau-pulau yang agak sedang yang memang penduduknya sudah juga banyak itu seperti Kepulauan Maluku ya. Kemudian ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya, kepulauan sekitaran Bali ya, Nusa Penida gitu ya. Dan ini semuanya seperti terpisah-pisah. Dan memang zaman dulunya kita Indonesia itu adalah disebut oleh bangsa-bangsa internasional itu sebagai kerajaan-kerajaan kecil ya. Jadi setiap pulau itu, bahkan di satu pulau yang sama ada banyak kerajaan-kerajaan kecil, di mana masing-masing kerajaan ini mewakili suku atau adat istiadat dan kebudayaan yang tertentu yang berbeda. Dan jadi jangan kaget kalau kita di Indonesia ini memiliki 13 ribuan pulau atau lebih ya, saya belum tahu data yang terakhir. Dan kita ternyata memiliki sekitar yang terbaru itu 700 bahasa daerah, 700 suku bahasa daerah ya. Koreksi saya kalau saya salah gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 700. Dan itu pun saat ini di pusat bahasa juga masih dilakukan penggalian apakah ada bahasa-bahasa
suku daerah lain yang masih bisa digali dan bisa direkam ya oleh kita. Jadi ada keinginan di tahun 1928 ya, bahwa generasi-generasi muda ini berkumpul dari berbagai macam pulau dan daerah dan suku bahasa daerah gitu ya, berkumpul bersama lalu mengikrarkan diri gitu ya. Karena mereka sudah paham bahwa kalau kita masih berpikiran adalah masing-masing kerajaan, maka pada akhirnya kita tidak akan bisa terbebas dari jerat dari ya atau penjajah. Nah, jadi di tahun 1928 itu kita bersepakat, orang-orang mudanya, generasi mudanya yang sudah mengenyam pendidikan dan apa istilahnya, pendidikan terkini dan terbaru, bahwa kita harus bersatu ya. Dan akibat kita bersatu itu, kita bersepakat menggunakan dan memahami bahwa kepulauan-kepulauan ini yang terpisah-pisah ini adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan tanah air gitu, yang dijaga ataupun yang kita sepakati bersama bahwa ini adalah milik bersama ya. Dan para pemuda-pemuda ini bersatu untuk yuk kita mencoba menggunakan satu bahasa yang sama. Untuk apa sih menggunakan satu bahasa yang sama? Untuk memudahkan para orang-orang yang berbeda pulau ya, yang berbeda suku bahasa itu bisa saling berkomunikasi ya. Jadi mereka bersepakat untuk tetap menggunakan bahasa daerah masing-masing, tapi ketika ada pembicaraan bertemu bersama dengan beraneka ragam orang-orang dari kerajaan lain atau dari pulau lain, itu bersepakat untuk saling berbahasa yang sama ya, bahasa Indonesia. Dan atas dasar kesadaran ini untuk bersatu, maka filosofi ini terus berkembang dan berlanjut sehingga menghadirkan apa yang sampai dengan sekarang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi kenapa Indonesia ini disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu karena memang dari sejarah dan pikiran-pikiran yang membuat dan membentuk nama NKRI ini, karena ada dasarnya, ada landasan sejarahnya gitu ya. Dan ketika saat ini dipakai, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dipakai sampai dengan sekarang, itu untuk benar-benar bagi kita generasi baru Indonesia untuk memahami bahwa siapapun orangnya, berbeda suku bahasanya, baik itu Batak, Ambon gitu ya, Dayak ya, Sunda gitu, Madura gitu kan, ataupun Bima, ataupun Papua gitu ya, itu kita harus menyadari, oh mereka itu masih saudara kita, masih saudara setanah air, kita masih bagian yang sama gitu ya. Maka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, buat kita zaman sekarang itu tetap sama pentingnya gitu ya. Dan hal ini juga sekaligus untuk mengingatkan kita guys, bahwa siapapun kalian, dari suku bahasa manapun kalian gitu ya, dari manapun tempat tinggal kalian, selama kalian masih ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI gitu ya, maka mau nggak mau ya, suka tidak suka gitu kan, kita masih tetap satu saudara sebangsa setanah air gitu. Dan tentunya juga dari kesadaran NKRI ini juga, seperti tadi yang saya udah beberapa bahas sedikit ya, terkait dengan masalah-masalah yang ada di NKRI gitu ya, dan bagaimana kedepannya, itu yang rencananya akan saya bahas di video-video berikutnya. Syukur-syukur kalau kita bisa ngobrol dengan orang lain ya, dengan orang yang kita undang gitu, atau yang datang ke kita atau datang ke tempat ini untuk ngobrol, menyampaikan pikiran-pikirannya gitu kan, baik itu tentang kehidupan di Indonesia ataupun pendapat dia tentang negara Indonesia gitu kan, atau bagaimana pendapat dia tentang dunia internasional, dunia global ya. Karena Indonesia itu
baru sebagian kecil dari banyaknya negara-negara di dunia ini, ya, di bumi ini ya. Jadi kalau kita bilang kita negara besar secara luas ya, 1,9 juta kilometer atau hampir 2 juta kilometer yang terdiri dari pulau-pulau dan laut gitu ya di Asia Tenggara, maka masih banyak negara-negara lain di dunia ini yang memang memiliki luasan lebih besar gitu ya. Bahkan teknologi lebih canggih, pembangunan lebih bagus daripada kita ya. Ya contoh lah seperti Rusia ya. Rusia itu luasnya sekitar 17 juta kilometer persegi ya, Rusia. Kalau di peta itu ada di atas ya, Rusia itu. Dan Rusia ini baru berdiri itu tahun 1992. Tahun 92 ya, baru berdiri. Kok bisa? Emang sebelumnya kemana? Sebelumnya memang ada pemerintahan Rusia ya. Sebelumnya ada Uni Soviet ya. Sebelumnya lagi dia ada pemerintahan, ada kerajaan bahkan monarki ya. Dan juga kita punya Republik Rakyat Tiongkok ya, atau dulu kita sebut dengan Cina. Nah, negara Cina ini juga sama dengan Rusia. Dia adalah negara dengan satu kesatuan wilayah daratan yang sama, satu benua yang sama ya, di benua Asia. Jadi kalau di peta itu Rusia di utaranya, Cina itu di bawahnya, tapi masih dalam satu daratan yang sama ya. Jadi kalau dari sisi luasan memang lebih kecil daripada Rusia, Cina ini atau Tiongkok ini. Luasnya cuma 9,5 juta gitu ya. Tapi kalau mau dibuka lagi bahwa Republik Rakyat Tiongkok ini ya, itu baru berdiri secara sistem republik gitu ya, bukan kerajaan lagi. Itu baru berdiri tahun 1949 guys. Tahun 1949. Dan kalau kita di Indonesia, Republik Indonesia ini, NKRI ini, itu berdiri tahun 1945 ya. Jadi tahun 1945 kita berdiri. Republik Rakyat Tiongkok itu tahun 1949 ya. Rusia tahun 92 ya, setelah Perang Dingin ya. Bagaimana dengan negara tetangga kita, Malaysia? Jadi kita ada negara tetangga, Malaysia yang terdekat. Itu berdirinya tahun 1963 ya. Kalau Singapura gimana? Dia menjadi negara tahun 1965. Dan sekarang dia menjadi negara yang memiliki ekonomi yang tinggi ya, edukasi yang tinggi, universitas bagus di sana, Singapura. Juga menjadi titik pusat transaksi internasional di wilayah Asia Tenggara ya, itu Singapura. Indonesia tahun 1945 berdiri. Tahun 1965 masuk ke masa pembangunan ya oleh waktu itu Presiden Soeharto sampai dengan tahun 1998. Jadi sekitar 30 tahunan ya, 30 tahunan masih dipimpin oleh presiden yang sama, Presiden Soeharto. Tahun 98 kita memasuki titik awal baru di mana digerakkan kembali rakyat Indonesia untuk memahami bahwa kita harus maju berkembang menjadi negara yang demokratis gitu ya. Negara yang terbuka atas kebebasan berpendapat dan berargumen gitu ya. Dibandingkan negara-negara tetangga gitu kan. Kok kayaknya hidup kita kok gini-gini aja gitu. Kayaknya Indonesia tuh kayak kita kekurangan arah gitu, apa tujuan yang utama gitu ke depan kayak gimana. Kalau tahun 1945 itu atau tahun 1928 itu kan kita punya tujuan yang sama. Kita harus satu, menyatukan diri menghadapi para penjajah gitu ya. Yang kedua, kita harus merdeka gitu ya. Jadi maka kita tahun 1945 itu dan masa-masa sebelum dan sesudah itu kan kita rakyat Indonesia tuh tergerak hatinya, tergerak pikirannya supaya kita harus merdeka gitu, melawan penjajah. Nah, tapi bagaimana dengan sekarang?
ketika kita tidak lagi menemui penjajah yang memang menjajah Indonesia gitu, kita nggak kepikiran itu gitu. Dan kayaknya kita perlu cara pikir baru terkait dengan Indonesia ke depannya, termasuk seperti tantangan Pak Joko Widodo kemarin ya, bagaimana dia menantang kita rakyat Indonesia, ayo rakyat Indonesia pilihlah pemimpin-pemimpin Indonesia yang bisa membawa Indonesia lebih maju ke depan gitu kan, di masa depan. Nah tentunya ya mungkin ada alasan atau ada hal-hal yang memang penting, bahwa kenapa sih sampai Pak Joko Widodo itu menantang kita rakyat Indonesia untuk bisa memilih pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang memang bisa membawa Indonesia itu lebih maju ke depannya. Ya tadi, karena tadi kalau kita bandingkan dengan negara lain yang merdekanya tidak jauh lama berbeda dengan kita seperti jauh tertinggal. Kalau di masyarakat, kalau di lingkungan kayaknya hidup tuh gini-gini aja gitu ya. Mungkin kalian punya pendapat yang berbeda tentang Indonesia. Apa sih jalan pikiran mereka tentang Indonesia? Kita tunggu di video-video berikutnya. Saya ini ya lakukan dengan hati, dan ini cara dulu. Terima kasih. Saya Imran Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.